simvastatin, atorvastatin, rosuvastatin. Tiga-tiganya adalah golongan statin untuk menurunkan LDL dan kadar kolesterol. Tapi sebetulnya apa bedanya dan kenapa dokter pilih salah satu dari itu? Itu yang akan kita bahas di video kali ini. Halo teman-teman, selamat datang di Seputar Jantung, channel informasi jantung terpercaya membahas segala hal yang berhubungan dengan jantung secara mendalam tapi tetap mudah dipahami bersama dengan saya, Dr. JJ. Video ini berjudul simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Apa bedanya? Teman-teman yang sudah lihat video sebelumnya, ini saya memang dalam mini seri membahas masalah statin. Ini obat yang penting ya, ada 6 video. Di video pertama sudah kita bahas tentang mekanisme kerja statin. Lalu di video ini kita akan membahas tentang perbedaan dari 3 obat golongan statin, yaitu simvastatin, atorvastatin, dan rosuvastatin. Ini 3 golongan obat statin yang paling banyak kita jumpai penggunaannya di masyarakat. Ada obat statin yang lain ya, pravastatin, pitavastatin, tapi jujur saja tidak sebanyak 3 ini. Jadi saya bahas fokus 3 ini perbedaannya supaya teman-teman bisa memahaminya. Perbedaan yang pertama adalah dari masalah potensi dari statin tersebut. Ada yang high intensitas, ada yang moderate intensitas, ada yang low intensitas. Yang high intensitas artinya kemampuan statin tersebut bisa menurunkan kadar LDL sampai lebih dari 50% dari kadar awal. Misalnya awalnya LDL-nya 150, maka dengan statin yang high intensity dia bisa turun sampai di bawah dari 75. Dan ini adalah rosuvastatin dan atorvastatin. Ya, rosuvastatinnya adalah yang 20 sampai 40 mg dosisnya dan rosuvastatinnya yang 40 sampai 80 mg ya. Yang kedua adalah yang moderate intensitasnya, yaitu yang menurunkan kadar LDL 30 sampai 50%. Di sini adalah rosuvastatin yang 5-10 mg atau atorvastatin ya antara 10 sampai 20 mg, dan juga simvastatin ya, simvastatin antara 20 sampai 40 mg. Dan ada yang low intensitas, jadi kemampuannya rendah, hanya bisa menurunkan kadar LDL kurang dari 30%. Ya, jadi kalau LDL awalnya 150, dia cuma bisa menurunkan berapa itu 30%-nya, nggak sampai 50, jadi nggak nyampe 100 ya. Nah, itu adalah si simvastatin yang dosis kecil ya. Kalau yang moderate tadi 20 sampai 40, ini simvastatin 5 sampai 10 mg. Itu perbedaan pertama, intensitasnya. Perbedaan kedua dari obat-obat ini adalah ada yang disebut lipofilik, ada yang disebut hidrofilik. Sekali lagi ini istilah medis, tapi teman-teman tidak perlu terlalu bingung dengan istilah-istilah ini, saya jelaskan secara sederhana ya. Lipo itu artinya lemak, filik itu artinya suka. Jadi ini ada obat statin yang suka dengan lemak, artinya dia bisa masuk ke bagian-bagian tubuh atau sel-sel yang berlemak begitu. Nah, ini adalah simvastatin dan atorvastatin. Nah, karena dia lipofilik, dia bisa masuk selain ke hati, tapi juga bisa ke otot-otot yang lain. Nanti saya jelaskan kenapa ini bermasalah ya. Sementara itu yang hidrofilik itu yang suka air, artinya dia tidak suka dengan lemak ya. Nah, ini adalah rosuvastatin. Karena dia tidak suka dengan lemak, dia fokus hanya kerja sebagian besar di sel hati. Dia susah untuk bisa masuk sampai ke otot. Nah, apa implikasinya? Nah, statin ini paling banyak tanda petik ditakuti karena efek sampingnya terhadap otot. Nah, tentu obat-obat yang bisa masuk bekerja di otot, simvastatin dan atorvastatin, maka efek samping terhadap ototnya juga lebih tinggi dibandingkan yang tidak masuk ke otot seperti si rosuvastatin. Itu perbedaan yang kedua ya. Perbedaan selanjutnya adalah obat-obat statin yang dimetabolisme di hati oleh enzim yang disebut enzim CYP
CYP3A4 ya, CYP3A4. Ini enzim apa? Enzim ini memetabolisme obat statin tersebut, tetapi enzim ini juga banyak bekerja metabolisme juga obat-obatan atau zat-zat yang lain, sehingga nanti dia bisa berkompetisi ya, seharusnya dipakai untuk memecah si statin, dipakai untuk membuang statinnya, mengurangi kadar statinnya, tapi karena dipakai untuk memecah obat yang lain, sehingga kadar statinnya bisa meningkat. Apa maknanya ini? Pada obat-obat yang menggunakan enzim ini, yaitu si simvastatin dan atorvastatin, maka banyak kemungkinan interaksi dengan obat-obatan yang lain yang bisa menyebabkan kadar simvastatin dan atorvastatinnya menjadi meningkat di dalam tubuh. Jadi kita minum simvastatinnya yang dosisnya 10 mg, tapi kok lebih seolah-olah kayak minum obat yang dosisnya lebih tinggi karena dia tidak dipecah di dalam liver, karena si enzim CYP3A4-nya ini dipakai untuk memecah obat yang lain. Itu kalau minum obat yang lain. Contoh obat-obatan yang lain, ada beberapa obat, misalnya obat golongan anti jamur, obat-obat kardiovaskuler seperti amiodaron, dan juga termasuk ada ini yang sangat sering disebut grapefruit juice ya. Saya tidak tahu kalau di Indonesia ini mungkin yang paling mendekati katanya adalah jeruk Bali ya. Jadi kalau dikonsumsi bersama-sama dengan ini, maka simvastatin terutama ini kadar simvastatinnya dalam tubuh bisa meningkat sampai sekian kali lipat. Jadi bisa berbahaya. Apa bahayanya? Tentu bahayanya adalah efek sampingnya bisa meningkat, terutama yang sering terjadi adalah efek samping terhadap otot. Bagaimana dengan rosuvastatin? Rosuvastatin itu tidak menggunakan CYP3A4 ya, dengan CYP yang lain ya, angkanya berbeda, sehingga interaksi obatnya lebih kecil, lebih jarang kemungkinannya. Tetap ada interaksi tapi lebih jarang daripada simvastatin dan atorvastatin. Yang berikutnya efek terhadap ginjal. Nah, untuk ini sering diperbandingkan antara atorvastatin dan rosuvastatin. Nah, rosuvastatin banyak dibuangnya lewat ginjal, ya bukan banyak ya, tapi banyak, sebagian dari obat ini dibuang lewat ginjal, sementara atorva lebih aman, sehingga pada kondisi di mana kondisi ginjal sudah mulai turun, clearance ya, produksi urinnya sudah mulai turun, pada umumnya atorvastatin lebih direkomendasikan. Kalau menggunakan rosuvastatin harus disesuaikan dosis awalnya ya. Yang berikutnya adalah perbedaan antara durasi kerja dari ketiga obat ini. Simvastatin itu durasinya paling pendek ya, antara 2 sampai 4 jam ya, waktu paruhnya di dalam darah, cepat hilang dia. Atorvastatin sekitar 14 jam, sementara rosuvastatin itu 19 sampai 20 jam. Apa artinya ini? Nah, statin itu diberikan untuk cara kerjanya, nanti lihat lagi di video sebelumnya ya, dia menyebabkan menghambat produksi kolesterol. Nah ternyata di dalam tubuh kita ini, produksi kolesterol paling aktif adalah di waktu malam hari. Oleh karena itu pemberian simvastatin harus diberikan di waktu malam. Karena apa? Karena diberikan pada pagi hari, maka belum sampai siang hari ini obatnya sudah habis. Jadi malam hari pada saat produksi kolesterolnya banyak, obatnya sudah tidak ada. Jadi harus malam hari. Berbeda dengan atorva dan rosuva yang durasi kerjanya lebih panjang, 14-19 jam, ini pada umumnya tidak masalah. Diberikan pagi hari atau malam hari tidak masalah. Ya, jelas ya. Nah berikutnya saya bahas khusus simvastatin. Simvastatin ini boleh dibilang statin yang pertama kali dikenal dan dulu dipakai sangat luas. Bahkan penelitian-penelitian pertama kali yang menunjukkan efek statin yang bermanfaat untuk pasien-pasien jantung itu justru menggunakan simvastatin. Nanti di video berikutnya akan saya bahas. Tetapi sekarang ini makin lama makin jarang direkomendasikan menggunakan simvastatin. Jadi sejujurnya saja semakin lama sekarang ini dokter jantung atau dokter-dokter yang lain lebih banyak menggunakan atorvastatin dan rosuvastatin. Tentu ada alasannya. Kenapa? Yang pertama, ini efek samping ke otot untuk simvastatin ini paling tinggi ya. Bahkan kalau yang untuk dosis yang tertinggi yang dulu pernah ada 80 mg itu sudah dicoret begitu, tidak diizinkan lagi untuk beredar karena efek sampingnya, chance-nya, resikonya sangat tinggi untuk menyebabkan gangguan pada otot ya, mialgia atau miopati. Kemudian yang kedua tadi sudah kita bahas bahwa potensi atau intensitasnya ini rendah
ya paling tinggi juga dia moderate ya, sedang begitu. Sementara sekarang ini pasien-pasien dengan resiko tinggi penyakit jantung, target LDL makin hari makin rendah ya. Kalau target LDL yang dulunya 100, sekarang kalau resikonya tinggi diturunkan sampai LDL di bawah 70, bahkan kalau sangat tinggi resikonya diturunkan lagi sampai di bawah 55. Artinya potensi penurunan LDL-nya harus tinggi. Tadi kita sudah bahas bahwa potensinya kalau di atas 50% itu baru kita bilang potensinya high intensity, tinggi. Dan itu hanya bisa dicapai dengan atorvastatin, dosis tertentu ya, dan juga rosuvastatin. Sehingga untuk simvastatin sulit untuk mencapai ke sana. Ya, jadi karena alasan ini maka makin hari sekarang bukan tidak dipakai, masih juga dipakai tapi makin jarang dipakai simvastatin ya. Seandainya Anda teman-teman timbul pertanyaan kok jadi jarang pakai simvastatin, ya ini alasannya ya, jelas ya. Nah yang berikutnya bagaimana seorang dokter jantung atau siapapun, dokter-dokter yang lain memilihkan statin untuk pasien tentu berdasarkan profil pasien. Sekali lagi tadi sudah dibahas, kalau pasiennya resikonya sangat tinggi, pasti kita harus perlu statin yang intensitas potensinya tinggi. Ya, pasti pilihannya antara atorva atau rosuvastatin. Kalau pasien ada kecenderungan untuk terjadi potensi efek samping terhadap ototnya, kemungkinan besar dokternya akan memilih obat yang lebih jarang kejadian untuk efek samping otot, misalnya si rosuvastatin. Atau pasiennya banyak mengkonsumsi obat-obat yang lain yang kita khawatir terjadi interaksi antar obat ya. Tadi sudah dijelaskan kalau yang mekanisme metabolismenya itu melalui enzim CYP3A4 itu banyak interaksi dengan obat-obat yang lain, itu simva dan atorva. Tentu dokternya akan memilih menggunakan rosuvastatin. Nah kalau pasiennya ada masalah dengan ginjal, tentu dokternya akan memilih menggunakan atorvastatin. Kira-kira sederhananya seperti itu. Kalau pasien tidak cocok dengan statin, satu statin minum ternyata ada keluhan, efek samping obat. Nah apakah boleh langsung menghentikan obat, tidak minum lagi? Nah itu jangan langsung menghentikan obat. Dokter akan menilai, kalau pasiennya risiko tinggi sekali untuk LDL-nya harus diturunkan, harus mencapai target, maka besar kemungkinan dokternya tidak akan menghentikan statinnya, tapi akan coba mungkin mengubah dengan obat yang lain yang mungkin cocok, atau dosisnya diturunkan, atau dosisnya digunakan dosis alternating ya, dosisnya selang sehari begitu, dan atau dikombinasikan dengan obat penurun LDL yang lain, ezetimibe misalnya, atau dengan obat yang baru sekarang PCSK9 ya namanya, saya tuliskan ini, PCSK9 inhibitor, supaya kalau pasien-pasien resiko tinggi itu LDL-nya harus kita upayakan diturunkan. Sebab resikonya pasien sangat tinggi untuk nanti terkena serangan jantung kembali, terkena penyakit kejadian kardiovaskuler kembali di kemudian hari, dan itu kita harus memastikan bahwa LDL-nya ini mesti kita tekan serendah mungkin untuk mencapai target. Sehingga walaupun ada katakanlah efek samping atau tidak toleransi dengan salah satu statin yang diminum, dokter akan tetap mengupayakan ya cari caranya supaya tetap bisa minum obat-obatan dan mencapai kadar LDL-nya sesuai target bagi pasien tersebut. Teman-teman, saya kira sudah cukup jelas perbedaan dari simvastatin, kemudian atorvastatin dan rosuvastatin. Kita masih ada di mini seri pembahasan statin. Di episode berikutnya saya akan bahas tentang kenapa kalau pasien sudah serangan jantung mutlak harus minum statin. Teman-teman yang suka dengan edukasi, konten-konten edukasi seperti ini, boleh subscribe seputar jantung, juga di-share kepada teman-teman yang lain, dan kita berjumpa kembali di episode video berikutnya. Salam jantung sehat.